Asli, gue gak expect akan bikin review One Piece dengan penilaian seperti ini setelah nonton film Red. Hai, nama gue David dan kamu sedang menyaksikan kanal YouTube kita bukan Wibu. Adakah di antara kamu yang menantikan One Piece film Red? Atau jangan-jangan malah udah nonton? Nah, entah itu kamu udah nonton ataupun baru pengen nonton, di video kali ini aku pengen ngajakin kamu untuk ngobrolin film terbarunya One Piece, yaitu One Piece film Red. Gue baru aja nonton filmnya kemarin di hari pertama ketika penayangan regulernya dimulai. Sebenarnya ada penayangan yang lebih dulu ya di fan screening, tapi gue nggak sanggup deh kalau harus nonton pas itu, karena tiketnya mahal banget cuy, 860.000, hampir sejuta. Makanya gue nonton pas penayangan regulernya aja. Sekarang gue udah nonton dan pengen sharing pendapat gue tentang film satu ini. Jadi, ayo kita bahas. Sebelum film yang satu ini tayang, ada banyak banget spoiler yang bertebaran di mana-mana. Seperti hal-hal berbau One Piece lainnya, spoilernya bakalan cepet banget dan masif banget. Baik itu di Twitter, di Instagram, ataupun di TikTok. Ketika gue nemu hal-hal yang berpotensi spoiler, gue biasanya langsung scroll sih sebisa mungkin. Tapi sayangnya gue tetap kena, dan gue jadi tahu siapa villain utama di film ini, bahkan sebelum nonton filmnya. Dan itu lumayan ngaruh sih buat gue. Terus jauh sebelum film ini tayang, film ini di-branding sebagai film tentang Shanks. Makanya judulnya Red gitu. Nah, ini menjadi menarik karena Shanks ini kan karakter yang udah lama banget muncul ya. Sejak One Piece dimulai ceritanya 25 tahun lalu, dia udah muncul tapi dia nggak banyak melakukan pergerakan yang berarti gitu. Bahkan kita nggak tahu kekuatannya sampai sekarang apa. Tapi menariknya, dia tuh tetap jadi karakter yang paling populer salah satunya ya. Nah, ini bakalan menarik karena siapa tahu kita bisa tahu sesuatu tentang Shanks dari film ini. Nah, menariknya lagi nih, meskipun event dan timeline di film ini tuh nggak canon, ada banyak info yang menyebutkan bahwa hal-hal tentang Shanks, semua hal tentang Shanks di film ini katanya canon. Nah, ini jadi menarik juga ya. Pertanyaannya adalah apakah Shanks benar-benar jadi fokus utama dan dapat banyak sorotan di film ini? Kita bahas di poin selanjutnya nanti. Tapi sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, gue mau disclaimer sedikit. Gue mohon maaf kalau ternyata di video review ini ada sedikit spoiler. Dan kalau kamu tipe yang keberatan dengan spoiler, kamu nggak apa-apa bisa berhenti di sini aja. Kamu nonton dulu filmnya di bioskop dan kembali lagi ke video ini setelah nonton nanti. Tapi kalau kamu ternyata nggak masalah dengan spoiler, ayo kita lanjut ke poin selanjutnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang film anime satu ini, gue akan kasih tahu dulu ceritanya supaya kamu dapat gambaran tentang cerita anime satu ini. Jadi ceritanya di dunia One Piece saat ini sedang ada idol yang populer banget, yang bahkan disebut sebagai orang paling dicintai di seluruh dunia saat ini. Namanya Uta. Uta mengadakan konser besar di pulau musik Elegia. Kelompok bajak laut topi jerami pun datang ke pulau tersebut untuk menonton konsernya Uta. Ketika Uta baru selesai tampil di lagu pertama, Luffy tiba-tiba naik ke atas panggung. Mengejutkannya, ternyata Luffy dan Uta saling mengenal. Mereka bahkan Osanana Jimmy, teman masa kecil. Luffy mengungkapkan kepada publik bahwa dia mengenal Uta karena Uta adalah anaknya Shanks. Nah, di tengah kehebohan, sebuah rencana mengerikan mulai dijalankan. Ada sesuatu yang tidak beres di balik konser Uta. Dari segi cerita, gue nggak punya kesan yang cukup berarti sih tentang film satu ini. Gue bisa bilang bahwa ceritanya nggak istimewa sama sekali. Dan mohon maaf banget, kedepannya mungkin akan ada lebih banyak hal kurang mengenakan yang keluar dari gue terkait impresi gue tentang film satu ini. Gue mencatat beberapa hal menarik tentang karakter di film ini. Pertama, menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah Shanks benar-benar jadi fokus utama di film ini? Jawabannya iya dan tidak. Iya karena Shanks punya peran besar di film ini. Dia yang jadi motif dari konflik utama di film ini dan dia juga punya peran dalam menyelesaikan konflik utama tersebut. Tapi tidak, karena porsinya Shanks tuh sebenarnya sedikit sekali di film ini. Buat kamu yang mungkin berharap bisa tahu kekuatannya Shanks, melihat dia berantem kayak gimana, mungkin kamu akan sedikit kecewa dengan film satu ini. Nah, ini jadi menyebalkan karena di awal kita seolah dijanjikan akan dapat banyak hal tentang Shanks. Tapi setelah nonton, berasa banget kalau masih ada banyak banget yang disembunyikan tentang Shanks. Bahkan kekuatannya. Gitu. Tapi gue paham bahwa mungkin hal-hal tentang Shanks memang lebih baik dijelaskan di series utamanya yang jelas-jelas canon. Tapi tetap aja rasanya seperti dicurangi oleh title Red di film ini gitu. Buat gue jadinya title Red di sini tuh jadi berasa niat nggak niat gitu sih. Kedua, karakter di film ini tuh sebenarnya banyak, tapi gue ngerasa bahwa banyaknya karakter di sini tuh kayak dimasukin asal-asalan aja gitu.
banyak karakter yang dimasukin cuma sekedar biar rame aja. Gue jadi membandingkan ini dengan film sebelumnya, yaitu Stampede. Di film sebelumnya tuh karakternya memang sama-sama rame, tapi bisa dibikin menarik gitu. Ada karakter-karakter yang sebelumnya nggak pernah ketemu di cerita aslinya, tapi dibenturkan satu sama lain gitu. Jadi banyak battle yang menurut gue menarik. Kayak misalnya ketika Worst Generation rebutan peti harta karun, atau ketika Zoro versus Fujitora lagi. Bahkan ada juga kalau nggak salah Smoker versus Sanji di situ. Bahkan adegan di akhir ketika Zoro dan Sanji menghentikan Crocodile dan Lucy itu menurut gue cukup epic sih. Dan hal-hal kayak gitu tuh bikin film yang sebelumnya yang Stampede itu berasa lebih menarik walaupun karakternya sama-sama rame gitu. Nah sayangnya di Red ini banyak karakter yang gak berfungsi dengan baik gitu. Banyak karakter yang sebenarnya kalau dihilangin atau diganti oke-oke aja buat gue. Nah masalahnya nih gara-gara karakternya banyak banget gini, justru para topi jeraminya ini malah nggak dapat peran yang maksimal menurut gue. Sayang banget ya. Ketiga, dibanding Shanks, yang menarik perhatian gue di sini justru Kobe sih. Ada beberapa part yang Kobe-nya kelihatan keren di sini. Leadership-nya kelihatan bagus lah di sini. Bahkan ada momen di mana komandonya itu ada di dia gitu. Gue jadi makin gak sabar nungguin gimana Kobe nanti akan dapat banyak sorotan mungkin di arc selanjutnya ya. Mengingat saat ini kondisinya Kobe lumayan genting kan, dia lagi diculik sama Kurohige. Siapa tahu nanti kedepannya kita bisa lihat lagi gimana aksi si Eiyu atau si Hiro satu ini. Sedangkan untuk karakter utamanya, gue merasa ada beberapa part yang bisa bikin gue bersimpati sih sama dia. Menurut gue karakter utamanya lumayan oke sih. Di media sosial gue ngeliat banyak orang yang bilang bahwa film ini tuh berasa kayak nonton konser. Alasannya karena memang Uta banyak nyanyi di film satu ini. Apalagi jelas-jelas setting waktu dan tempatnya itu adalah di konsernya Uta. Gue suka dengan bagaimana film ini dibuka oleh Uta dengan lagu New Genesis. Gue suka sih sama lagunya karena sebelum film ini tayang pun gue udah sering banget denger lagu ini dan emang gue suka sama lagunya. Makanya ketika lagu ini ditampilkan di layar yang besar, apalagi versi fullnya, gue nikmatin banget openingnya. Tapi di sisi lain gue juga merasa bahwa di film ini, terutama di bagian awal, ada bagian-bagian di mana film dan musiknya itu nggak nempel gitu. Karena kalau gue ngomongin soal film yang temanya musik atau musical, gue suka ketika sebuah lagu itu nggak cuma diputar sekedar biar asik aja, tapi gue suka ketika lagu ini sejalan dengan ceritanya, dimana lagu ini nantinya bisa ngedukung emosi yang memang pengen ditampilkan sama si film tersebut. Nah sayangnya di One Piece film Red ini memang banyak banget musiknya, tapi di beberapa bagian justru musiknya ini menurut gue nggak nempel dan nggak nyatu sama cerita filmnya sih. Jadi berasa terlalu banyak dan berasa nggak perlu beberapa part gitu. Tapi kalau misalnya bisa nyebutin satu hal baik lagi dari unsur musik di film ini adalah gue nemu satu lagu yang gue suka. Ada satu lagu Uta yang judulnya I Am Invisible, dan menurut gue itu lagunya enak. Dan kalau ternyata kamu juga nemu satu lagu yang enak di film ini, coba dong tulis di kolom komentar juga. Untuk video kali ini, unsur visual yang pengen gue bahas mungkin lebih ke adegan-adegan actionnya kali ya. Buat gue, adegan action di film ini kurang bagus sih. Berantemnya kurang oke lah. Pertama, itu karena musuh utama di film ini yang dominan cuma satu doang gitu. Satu pun itu Luffy nggak bisa berantem dengan bener gitu. Topi jerami yang lainnya malah cuma dapat ngelawan kroco-kroconya doang, atau malah bahkan ngelawan monster batu dan sebagainya gitu. Padahal akan seru menurut gue kalau karakter-karakter yang kita kenal ini saling dibenturkan satu sama lain. Sebenarnya ada sih bentrokan antara Franky dengan Oven, tapi itu bentar banget dan nggak bisa masuk hitungan sih menurut gue. Atau paling nggak bikinlah kaki tangannya si bos utama yang kuat juga, supaya karakter-karakter utama kita di sini dapat spotlight juga waktu berantem. Terus yang kedua, ini entah mata gue yang nggak bisa ngikutin atau memang adegan-adegan actionnya tuh terasa cepet banget di sini. Ada serangan dari anggotanya Akagami yang berasa nggak jelas mereka ngapain saking cepetnya, tapi yang penting efeknya wah aja gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Gue jadi makin merasa bahwa kayaknya nih film ini masih pengen nyembunyiin gaya bertarungnya Shanks dan krunya aja sih gitu. Dan dua faktor ini yang bikin menurut gue adegan actionnya kurang banget lah di film ini. Asli, gue gak expect akan bikin review One Piece dengan penilaian seperti ini setelah nonton film Red. Gue suka One Piece, tapi di video kali ini gue juga berusaha pengen jujur. Dan menurut gue One Piece film Red ini bukan film yang bagus. Gak jelek, tapi bukan film yang bagus juga. Dan gue gak suka sama endingnya. Sebenarnya sebelum film ini tuh ada banyak indikasi yang mengatakan bahwa
Uta itu canon. Di beberapa chapter lalu ketika Shanks flashback masa lalunya ketika dia bersama anak-anak yang pernah dekat sama dia, ada siluet yang diyakini sebagai siluetnya Uta gitu. Tapi ending film ini tuh bikin segala kemungkinan itu tuh kayak jadi sia-sia gitu sih. Memang endingnya tuh gak ditampilkan dengan jelas, tapi gue berharap ada hal baik antara Shanks dan Uta di cerita utamanya nanti. Dan untuk skornya, skor kita bukan wibu untuk One Piece film Red adalah 7/10. Gue harap gue gak diomelin sama fans One Piece setelah ini. Terlepas dari segala penilaian gue tentang One Piece film Red, gue tetap sangat-sangat merekomendasikan kamu untuk nonton film satu ini sih. Alasan pertama adalah karena ini One Piece cuy. Segala hal besar tentang One Piece tetap sangat-sangat layak untuk dirayakan. Apalagi kalau kamu bisa rayain ini bersama-sama dengan sesama nakama gitu. Karena kemarin beneran deh ketika gue ke bioskop, gue ngerasa lebih ramai dari biasanya ya. Mungkin karena banyak banget yang suka One Piece dan seneng aja gitu gue ngelihat banyak orang yang nonton One Piece bareng-bareng. Apalagi kali ini tayangnya juga bukan cuma di CGV, di XX1 pun juga nayangin film One Piece Red ini. Jadi ada lebih banyak orang yang bisa nonton filmnya sekarang. Alasan kedua adalah karena bisa jadi gue salah tentang review ini. Bisa jadi film ini kurang oke buat gue, tapi bagus buat lu. Dan nggak masalah juga punya pendapat yang berbeda. Silahkan buktikan sendiri gimana film ini menurut kamu. Dan gue kayaknya akan senang-senang aja sih kalau ternyata kamu suka banget dengan filmnya. Oke, ketika nulis review tentang film ini, gue membayangkan bahwa video ini akan jadi video yang panjang. Dan kalau ternyata bener video ini jadi video yang lebih panjang dari biasanya, gue pengen ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai di detik ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kamu yang udah nonton. Kalau kamu suka dengan videonya, kamu bisa like. Tapi kalau kamu nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Dan sekali lagi, kalau kamu punya pendapat tentang film anime satu ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen dukung channel ini, kamu bisa subscribe dan share juga video ini ke sebanyak-banyaknya teman kamu supaya mereka bisa nonton juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu.